Sinta, kepala toko baru yang ambisius, memecat Ardi, karyawan muda yang telah banyak berjasa. Namun, keputusan itu malah merusak semuanya. Apakah Sinta akan menyesal? Komentar di bawah, tulis solawat dan dari kota mana kalian menonton. Jangan lupa subscribe, semoga yang sudah subscribe selalu diberi kelancaran dan keberkahan. Amin. Di pinggiran kota yang ramai, berdiri sebuah minimarket kecil bernama Sukamart, tempat warga sekitar membeli kebutuhan sehari-hari. Pagi itu, sinar matahari menyelinap melalui jendela kaca, menerangi rak-rak penuh barang dan lorong-lorong yang rapi. Sinta, seorang wanita berusia 35 tahun dengan rambut pendek terikat rapi, berdiri di depan meja kasir dengan lencana baru bertuliskan, "Kepala Toko." Matanya berbinar, penuh semangat. Setelah bertahun-tahun bekerja sebagai staf biasa, akhirnya ia meraih posisi yang didambakan. Hari ini adalah hari pertamanya, dan ia bertekad membuat Sukamart menjadi minimarket terbaik di kota. Sinta berjalan keliling toko, mencatat segala sesuatu di buku kecilnya. Rak susu terlalu penuh, display sabun kurang menarik, dan kasir pagi ini agak lambat melayani. Ia ingin perubahan, dan ia ingin itu terjadi sekarang. Di sudut toko, Ardi, seorang karyawan muda berusia 22 tahun, sedang membantu seorang ibu tua mengangkut galon air ke troli belanjaannya. Senyum lebar Ardi dan obrolan ringannya membuat ibu itu tertawa kecil. "Terima kasih, Nak. Kamu selalu baik," kata ibu itu sambil menepuk pundak Ardi. Sinta memperhatikan dari kejauhan, alisnya sedikit berkerut. Menurutnya, Ardi menghabiskan terlalu banyak waktu mengobrol. Ia mencatat di bukunya, Ardi kurang efisien. Padahal, Ardi adalah pahlawan tak terucap di Sukamart. Setahun lalu, ia pernah memergoki pencuri yang nyaris membawa kabur selusin kaleng susu formula, barang termahal di toko. Dengan keberanian dan ketenangannya, Ardi berhasil menghentikan pencuri itu tanpa keributan, menyelamatkan toko dari kerugian besar. Pelanggan juga menyukainya karena ia selalu siap membantu, dari membawakan barang hingga menjelaskan promo dengan sabar. Namun, bagi Sinta, semua itu tidak cukup. Ia ingin toko berjalan seperti mesin yang sempurna, tanpa celah. Saat istirahat siang, Sinta memanggil Ardi ke ruang kecil di belakang toko. "Ardi, kamu harus lebih cepat bekerja." Mengobrol dengan pelanggan itu membuang waktu, katanya tegas. Ardi hanya tersenyum kecil, mengangguk. "Baik, Bu Sinta. Saya cuma ingin pelanggan merasa nyaman," jawabnya lembut. Sinta tidak menjawab, tapi tatapannya jelas. Ia tidak suka alasan. Malam itu, saat toko mulai sepi, Sinta duduk di meja kecilnya, meneliti laporan penjualan. Pikirannya penuh rencana, mempercepat waktu pelayanan, mengurangi obrolan karyawan, dan menaikkan target penjualan. Di benaknya, Ardi adalah penghalang. Ia terlalu santai, terlalu akrab dengan pelanggan. "Jika aku ingin toko ini sukses, aku harus tegas," gumamnya. Di luar, Ardi sedang menyapu lantai, bersiul pelan sambil sesekali menyapa pelanggan yang lewat. Tanpa ia sadari, keputusan besar yang akan mengubah hidupnya sudah diambang pintu. Hari kedua Sinta sebagai kepala toko dimulai dengan semangat yang lebih membara. Pagi itu, ia mengumpulkan semua karyawan di ruang belakang Sukamart sebelum toko dibuka. Dengan suara tegas, ia mengumumkan aturan baru, tidak ada obrolan pribadi dengan pelanggan selama jam kerja, setiap transaksi harus selesai dalam waktu 3 menit, dan semua karyawan wajib melapor setiap 15 menit tentang tugas mereka. Karyawan lain, seperti Wulan dan Bima, saling pandang dengan wajah bingung, tapi tidak ada yang berani protes. Ardi, yang berdiri di sudut, hanya mengangguk pelan, meski matanya menunjukkan ketidaknyamanan. Sepanjang hari, Sinta mengawasi Ardi seperti elang. Setiap kali Ardi berhenti sejenak untuk menyapa pelanggan atau membantu mengangkat barang berat, Sinta mencatat di bukunya. "Lambat, kurang fokus," tulisnya dengan huruf kapital. Pelanggan, yang biasanya tersenyum lebar saat dilayani Ardi, mulai merasakan ketegangan. Seorang bapak tua, Pak Slamet, yang selalu membeli roti dan susu, mencoba bercanda dengan Ardi seperti biasa. "Di mana senyummu, Di? Kok buru-buru?" tanyanya. Ardi hanya tersenyum tipis. "Maaf, Pak, lagi banyak tugas," jawabnya singkat,
melirik ke arah Sinta yang berdiri di dekat kasir. Sore itu, sebuah insiden kecil terjadi. Seorang ibu muda dengan anak balita kesulitan membawa belanjaannya karena troli penuh. Ardi, yang sedang menata rak, segera berlari membantu. Ia menggendong tas belanjaan ibu itu hingga ke motornya, sambil menggodain si balita agar berhenti menangis. Pelanggan itu tersenyum lega. "Allah memberkati kamu, Nak," katanya tulus. Namun, saat Ardi kembali ke toko, Sinta sudah menunggunya dengan wajah merah padam. "Kamu tidak dengar aturanku? Itu bukan tugasmu," bentaknya di depan karyawan lain. Ardi hanya menunduk, tidak membela diri. Malamnya, Sinta duduk di ruang kecilnya, menimbang-nimbang. Ia tahu Ardi disukai pelanggan, tapi baginya, kedisiplinan lebih penting daripada popularitas. Dengan tangan gemetar, ia menulis surat pemecatan untuk Ardi. "Ini demi kebaikan toko," bisiknya pada diri sendiri, mencoba meyakinkan hati nuraninya. Di luar, Ardi masih bekerja, menyusun kotak-kotak minuman dengan rapi, tanpa tahu bahwa nasibnya sudah ditentukan. Di sudut toko, Wulan berbisik pada Bima, kalau Ardi dipecat, pelanggan pasti marah. Apa Bu Sinta tidak lihat betapa berjasanya dia? Bima hanya menggeleng, takut bersuara. Suasana toko terasa berat, seperti awan gelap yang menyelimuti malam. Pagi berikutnya, Sukamart terasa lebih hening dari biasanya. Karyawan bergerak dengan hati-hati, seolah takut membuat kesalahan kecil. Sinta tiba lebih awal, membawa map berisi surat pemecatan yang sudah ditandatangani. Ia meletakkannya di meja, menatapnya sejenak sebelum memanggil Ardi. "Ardi, ke ruang belakang sekarang," katanya dingin melalui interkom. Ardi, yang sedang menata rak camilan, berhenti sejenak, merasakan ada yang tidak beres. Ia berjalan pelan, menyapa Wulan yang sedang mengisi stok minuman dengan senyum paksa. Di ruang kecil itu, Sinta duduk tegak, surat di depannya. "Ardi, aku telah memutuskan untuk mengakhiri kontrak kerjamu mulai hari ini," ucapnya tanpa basa-basi, mendorong surat ke arah Ardi. Mata Ardi melebar, tapi ia tidak marah. "Kenapa, Bu? Apa saya ada salah besar?" tanyanya tenang, suaranya lembut seperti biasa. Sinta menjelaskan dengan tegas, "Kurang disiplin, terlalu banyak waktu terbuang untuk hal-hal tidak penting." Ardi mendengar tanpa membantah, meski hatinya sakit. Ia ingat saat ia menyelamatkan toko dari pencuri, tapi ia tak menyebutkannya. "Baik, Bu. Terima kasih atas kesempatannya," katanya sambil menandatangani surat, lalu berdiri dan meninggalkan ruangan tanpa kata lagi. Berita pemecatan Ardi menyebar cepat di antara karyawan. Wulan berbisik pada Bima, "Ini gila. Ardi yang paling rajin, malah dipecat." Bima mengangguk, tapi tak berani bicara lantang. Pelanggan mulai datang, dan yang pertama merasakan perbedaan adalah Bu Rina, ibu rumah tangga yang selalu dibantu Ardi. "Mana Ardi? Biasanya dia yang bantu angkat barang," tanyanya pada Wulan. Wulan ragu sejenak, lalu berbisik, "Dia sudah tidak kerja lagi, Bu." Bu Rina terkejut. "Kenapa? Dia kan baik sekali. Allah, semoga dia dapat kerja lebih baik." Sinta mencoba fokus pada tugasnya, mengatur ulang display produk agar lebih menarik. Namun, sepanjang hari, ia mendengar gumaman pelanggan. Seorang pemuda yang biasa beli rokok bertanya, "Kok toko ini sekarang sepi ya? Mana anak muda yang ramah itu?" Omzet hari itu mulai menunjukkan penurunan, meski Sinta belum sadar. Di benaknya, pemecatan ini adalah langkah maju. Tapi di sudut toko, karyawan lain mulai saling pandang, bertanya-tanya apa yang akan terjadi selanjutnya. Ardi, di luar toko, berjalan pulang dengan tas kecilnya, pikirannya penuh pertanyaan. Ia tak tahu bahwa masalah besar sedang mengintai Sukamart, dan perannya mungkin belum berakhir. Beberapa hari setelah pemecatan Ardi, Sukamart mulai merasakan getaran perubahan yang tidak diinginkan. Pagi itu, toko dibuka seperti biasa, tapi suasana terasa berbeda. Rak-rak masih rapi, tapi senyum karyawan memudar. Wulan dan Bima bekerja dengan cepat, mengikuti aturan ketat Sinta, tapi hati mereka tidak lagi di situ. Pelanggan datang bergantian, dan yang pertama menyadari ketiadaan Ardi adalah sekelompok ibu-ibu yang biasa berbelanja pagi.
Mana anak muda yang biasa bantu kita angkat barang? Yang ramah itu, tanya Bu Sari pada Wulan di kasir. Wulan menunduk, berbisik, dia sudah tidak di sini lagi, Bu. Bu Sari menggelengkan kepala. Sayang sekali, dia seperti anak sendiri. Sepanjang pagi, keluhan pelanggan semakin banyak. Pak Joko, seorang pensiunan yang selalu bercerita dengan Ardi sambil beli koran, bertanya langsung pada Sinta. Bu, kenapa Ardi dipecat? Dia kan yang paling baik di sini. Sinta tersenyum paksa, menjawab diplomatis. Kami sedang melakukan perubahan untuk efisiensi toko, Pak. Semua demi pelanggan. Tapi Pak Joko tidak puas. Efisiensi apa? Sekarang toko ini seperti pabrik, dingin dan tak ramah. Ia meninggalkan toko dengan wajah kecewa, dan Sinta merasakan tusukan kecil di hatinya, meski ia buru-buru mengabaikannya. Siang hari, masalah mulai terlihat di angka. Omzet harian turun 10% dibanding minggu sebelumnya. Sinta meneliti laporan di ruang belakang, alisnya berkerut. Mungkin karena cuaca panas, gumamnya, mencoba meyakinkan diri. Tapi di luar, Bima mendengar dua pelanggan berbisik. Dengar-dengar, karyawan baik itu dipecat karena terlalu ramah. Aneh ya? Yang lain mengangguk. Kalau begini, mending belanja di minimarket sebelah. Wulan, yang kebetulan lewat, pura-pura tidak dengar, tapi hatinya gelisah. Sore itu, sebuah keluhan besar datang dari Bu Lestari, pelanggan setia yang pernah dibantu Ardi saat ia lupa dompet. Saya kecewa sekali. Ardi pernah selamatkan toko dari pencuri, tapi malah dipecat. Allah, mana keadilannya? Katanya lantang di depan kasir, membuat pelanggan lain ikut mendengar. Sinta keluar dari ruangan, mencoba menenangkan. Bu, kami hargai masukan Anda. Tapi keputusan ini demi kemajuan. Bu Lestari hanya menggeleng, meninggalkan belanjaannya setengah jalan. Malam menjelang, toko sepi lebih awal dari biasanya. Sinta duduk sendirian, memandang rak kosong, mulai bertanya-tanya apakah keputusannya benar. Di luar sana, Ardi sedang mencari kerja baru, tapi sebuah telepon dari teman lama di toko membuatnya berpikir ulang. Sesuatu yang lebih besar sedang mendekat, dan Sukamart belum siap menghadapinya. Minggu berlalu, dan Sukamart semakin terasa seperti kapal yang bocor. Omzet terus menurun, dan Sinta mulai panik. Pagi itu, ia mengumpulkan Wulan dan Bima di ruang belakang. Kita harus tingkatkan pelayanan. Lebih cepat, lebih efisien, katanya tegas, meski suaranya sedikit gemetar. Wulan berani angkat bicara. Bu, pelanggan kangen Ardi. Mereka bilang toko ini sekarang kurang ramah. Sinta menggelengkan kepala. Itu sementara. Kita fokus pada target. Siang hari, Sinta memutuskan untuk mempromosikan diskon besar pada produk susu dan camilan, berharap menarik pelanggan kembali. Ia menyuruh Bima memasang spanduk di depan toko dan mengumumkan melalui speaker. Namun, dalam kesibukannya, Sinta lupa memeriksa tanggal kadaluarsa stok susu yang didiskon. Beberapa karton susu sudah mendekati masa expired, tapi ia abaikan, berpikir itu masih aman. Pelanggan mulai berdatangan, tertarik promo. Bu Rina, yang dulu sering dibantu Ardi, membeli 2 karton susu. Semoga enak ya, katanya pada Wulan. Sore itu, telepon toko berdering. Seorang pelanggan marah, mengeluh bahwa susu yang dibeli sudah basi. Anak saya muntah setelah minum. Ini bahaya, teriaknya. Sinta buru-buru menjawab, meminta maaf dan menjanjikan penggantian. Tapi berita buruk menyebar cepat. Di grup warga sekitar, postingan tentang susu basi dari Sukamart viral. Pelanggan lain mulai menelepon, mengeluh hal serupa. Omzet hari itu anjlok, dan reputasi toko terancam. Sinta duduk di ruangannya, tangan memegang kepala. Bagaimana ini bisa terjadi? Gumamnya, menyadari kesalahannya sendiri. Malam menjelang, toko sepi. Wulan berbisik pada Bima, ini gara-gara promo buru-buru. Kalau Ardi masih ada, dia pasti periksa stok dulu. Bima mengangguk. Di luar, Ardi kebetulan lewat, melihat kerumunan kecil di depan toko yang membicarakan insiden itu. Ia berhenti sejenak, hatinya tergerak. Mungkin aku bisa bantu, pikirnya.
Tapi ia ragu, ingat pemecatannya. Sinta, di dalam, mulai bertanya-tanya apakah ambisinya telah membutakannya. Ancaman lebih besar mengintai, dan jawaban mungkin ada pada orang yang ia usir. Keesokan harinya, Sukamart dibuka dengan suasana tegang. Berita tentang susu basi telah menyebar luas di media sosial lingkungan, dan pelanggan yang biasanya ramai pagi itu hanya datang sedikit. Sinta berdiri di depan toko, memasang spanduk permintaan maaf dan pengumuman penggantian produk. "Kita harus selamatkan reputasi," katanya pada Wulan dan Bima, yang mengangguk lesu. Namun, telepon terus berdering dengan keluhan, dan seorang wartawan lokal bahkan menelepon untuk wawancara. Sinta merasa dunianya runtuh, ambisinya kini menjadi bumerang. Siang itu, insiden semakin parah. Seorang ibu marah datang ke toko, membawa anaknya yang sakit perut. "Ini gara-gara susu kalian. Aku mau ganti rugi," teriaknya di depan kasir, menarik perhatian pelanggan lain. Sinta buru-buru keluar, mencoba menenangkan, tapi situasi memanas. Kerumunan kecil terbentuk, dan rumor mulai beredar bahwa toko akan ditutup. Wulan panik, berbisik pada Bima, "Ini akhirnya. Kalau Ardi ada, dia pasti tahu cara tangani ini dengan tenang." Tiba-tiba, Ardi muncul di pintu toko. Ia kebetulan mendengar kabar dari teman dan datang untuk melihat. Melihat kekacauan, ia tidak bisa diam. Dengan suara tenang, ia mendekati ibu yang marah. "Bu, maafkan kami. Saya Ardi, dulu kerja di sini. Izinkan saya bantu. Anaknya sakit apa? Saya bisa antar ke dokter dekat sini, dan toko pasti ganti semua." Ibu itu terkejut, tapi senyum Ardi yang familiar membuatnya melunak. Pelanggan lain yang mengenal Ardi mulai bertepuk tangan pelan. "Ardi kembali," seru Bu Rina dari kerumunan. Sinta memandang dari kejauhan, campur aduk antara lega dan malu. Ardi dengan sigap mengatur penggantian, menelepon pelanggan yang mengeluh, dan bahkan membagikan voucher gratis untuk menenangkan hati. Omzet hari itu mulai pulih sedikit, berkat kehadirannya. Malam menjelang, toko kembali tenang, tapi Sinta tahu ini belum selesai. Ardi, setelah membantu, bersiap pulang, tapi tatapannya pada Sinta penuh arti. Sesuatu di hati Sinta mulai goyah, dan keputusan besar menanti di depan. Setelah kekacauan mereda, Sukamart kembali hening. Ardi berdiri di depan kasir, membersihkan sisa-sisa kertas penggantian yang ia bagikan. Pelanggan terakhir pulang dengan senyum, berkat ketenangannya. Wulan dan Bima memandangnya dengan kagum, berbisik, "Syukur Ardi datang. Kalau tidak, toko ini tamat." Sinta, dari ruang belakang, mengamati semuanya melalui celah pintu. Hatinya bergolak, lega karena masalah teratasi, tapi malu karena Ardi, orang yang ia pecat, yang menyelamatkan hari. Ardi bersiap pergi, mengambil tasnya. "Saya pulang dulu, ya," katanya pada Wulan. Tapi sebelum melangkah, Sinta keluar, suaranya pelan. "Ardi, tunggu." Ardi berhenti, memandangnya dengan mata tenang. "Ada apa, Bu?" Sinta ragu sejenak, kata-kata tersangkut di tenggorokan. "Terima kasih atas bantuannya hari ini. Tanpa kamu, entah apa jadinya." Ardi tersenyum kecil. "Sama-sama, Bu. Saya cuma lakuin apa yang biasa saya lakuin." Malam itu, toko tutup lebih awal. Sinta duduk sendirian di ruangannya, memandang laporan omzet yang mulai stabil berkat intervensi Ardi. Pikirannya kembali ke pemecatan itu. Apakah ambisinya telah membutakannya dari nilai sebenarnya? Di luar, hujan mulai turun, menambah kesunyian. Telepon berdering dari pemilik toko. "Sinta, aku dengar ada masalah. Bagaimana sekarang?" Sinta menjelaskan singkat, tapi tak menyebut Ardi. Setelah telepon ditutup, ia termenung. "Apa aku harus minta dia kembali?" gumamnya. Di rumahnya, Ardi duduk di teras, memandang hujan. Telepon dari Wulan datang. "Ardi," Bu Sinta kelihatan ragu. Mungkin dia sadar salah. Ardi menghela napas. Biar waktu yang jawab. Tapi di benaknya, ia tahu Sukamart seperti rumah baginya. Malam semakin larut, dan keputusan Sinta menggantung seperti awan gelap, siap meledak kapan saja. Pagi berikutnya,
Sukamart dibuka dengan cahaya matahari yang cerah, tapi hati Sinta masih gelap oleh keraguan. Ia tiba lebih awal, menyusun rak dengan tangan gemetar, pikirannya tak henti memutar ulang kejadian kemarin. Ardi, dengan caranya yang sederhana, telah menyelamatkan toko dari kehancuran. Aku harus bicara dengannya, gumamnya, akhirnya memutuskan. Ia mengambil ponsel, mencari nomor Ardi yang masih tersimpan, tapi jarinya ragu menekan tombol panggil. Sepanjang pagi, pelanggan mulai datang lagi, banyak yang bertanya tentang Ardi. Kemarin dia bantu kami. Kapan dia balik kerja? Tanya Pak Slamet pada Wulan. Wulan melirik Sinta, yang pura-pura sibuk. Entahlah, Pak, mudah-mudahan segera, jawabnya pelan. Omzet mulai naik sedikit, tapi Sinta tahu itu berkat bayang-bayang Ardi. Siang hari, saat istirahat, Sinta akhirnya menelepon. Ardi, bisa ketemu sebentar? Di toko, sore ini, katanya singkat, suaranya tegang. Ardi setuju tanpa banyak tanya. Sore itu, Ardi datang, berdiri di depan pintu dengan pakaian sederhana. Sinta mengajaknya ke ruang belakang, menutup pintu. Ardi, aku salah. Pemecatan itu keputusan buruk. Toko butuh kamu, ucapnya, mata menunduk. Ardi diam sejenak, memandang wajah Sinta yang lelah. Bu, saya senang bantu kemarin. Tapi apa yang berubah sekarang? Tanyanya tenang, ingin yakin. Sinta menarik napas dalam, menceritakan bagaimana omzet turun, pelanggan pergi, dan insiden susu yang hampir hancurkan segalanya. Aku terlalu ambisius, lupa hargai orang seperti kamu. Ardi tersenyum kecil, tapi tak langsung jawab. Di luar, Wulan dan Bima menguping pelan, berharap. Suasana ruangan tegang, seperti detik-detik sebelum badai reda. Ardi akhirnya berbicara. Bu, saya paham. Tapi beri saya waktu pikir. Sinta mengangguk, hati berdegup kencang. Saat Ardi pergi, toko terasa lebih ringan, tapi keputusan akhir masih menggantung, siap mengubah segalanya. Hari berikutnya, Sukamart terasa seperti menunggu vonis. Sinta berusaha fokus pada tugas harian, menyusun laporan dan mengawasi stok, tapi pikirannya tak henti melayang ke Ardi. Apa dia akan kembali? Gumamnya sambil memandang pintu masuk. Pelanggan datang dengan harapan melihat Ardi, tapi hanya menemukan Wulan dan Bima yang berusaha sebaik mungkin. Bu Lestari, yang kemarin marah, kembali dengan wajah lebih tenang. Kemarin Ardi bantu banyak. Kalau dia balik, toko ini pasti ramai lagi, katanya pada Sinta, membuat hati Sinta semakin berat. Siang hari, telepon dari pemilik toko datang lagi. Sinta, omzet masih turun. Apa rencanamu? Tanyanya tegas. Sinta menjelaskan promo baru, tapi suaranya tak yakin. Setelah telepon ditutup, ia duduk lemas, menyadari bahwa tanpa Ardi, perubahan yang ia inginkan justru membawa malapetaka. Di luar, Wulan berbisik pada Bima, Bu Sinta kelihatan gelisah. Semoga Ardi jawab segera. Bima mengangguk, tapi keduanya tahu situasi bisa memburuk jika Ardi menolak. Sore itu, Ardi duduk di rumah, memikirkan tawaran Sinta. Ia ingat hari-hari bahagia di toko, membantu pelanggan, dan jasa-jasanya yang tak dihargai. Tapi ia juga lihat Sinta yang berubah, lebih rendah hati. Ponselnya berdering, dari nomor tak dikenal, tapi ia tak angkat, ingin waktu lebih. Di Sukamart, Sinta memandang jam dinding, detik demi detik berlalu seperti siksaan. Sebuah pesan masuk ke ponselnya dari Ardi, Bu, saya pikirkan lagi malam ini. Hati Sinta berdegup, harapan dan ketakutan bercampur. Malam mulai turun, dan jawaban Ardi masih menjadi misteri yang menggantung, siap meledakkan akhir cerita. Pagi itu, Sukamart terasa lebih berat dari biasanya. Sinta tiba dengan mata sembab, semalam tak bisa tidur karena menunggu jawaban Ardi. Ia menyapa Wulan dan Bima dengan senyum paksa, tapi hati mereka tahu ada yang mengganjal. Ada kabar dari Ardi? Tanya Wulan pelan saat menyusun rak. Sinta menggeleng. Belum. Semoga segera. Pelanggan mulai datang, dan keluhan tentang ketiadaan Ardi masih terdengar, membuat Sinta semakin gelisah. Siang hari, telepon Sinta berdering. Nomor Ardi. Jantungnya berdegup kencang saat mengangkat. Bu,
Saya sudah putuskan, kata Ardi di seberang, suaranya tenang tapi tegas. Sinta menahan napas, tak berani bertanya langsung. Saya mau balik, tapi dengan syarat. Kita harus campur efisiensi dengan keramahan. Pelanggan bukan cuma angka. Sinta diam sejenak, mempertimbangkan. Ambisinya masih ada, tapi pelajaran pahit telah mengubahnya. Setuju, Ardi. Kapan kamu mulai? Ardi tiba sore itu, disambut tepuk tangan dari Wulan dan Bima. Pelanggan yang kebetulan ada tersenyum lebar. Akhirnya kembali, seru Bu Sari. Sinta berdiri di samping, melihat Ardi kembali bekerja dengan senyum ramahnya. Omzet mulai naik pelan, dan suasana toko kembali hangat. Tapi di benak Sinta, masih ada bayang-bayang ego lamanya. Malam menjelang, saat toko tutup, Ardi mendekati Sinta. Bu, terima kasih sudah beri kesempatan kedua. Sinta tersenyum tulus untuk pertama kalinya. Bukan aku yang beri, tapi kamu yang layak. Namun, sebuah rahasia kecil dari masa lalu Ardi mulai terungkap, mengancam harmoni baru ini. Hari pertama Ardi kembali, Sukamart kembali bernyawa. Pelanggan ramai, senyum mereka kembali melihat Ardi membantu dengan ramah. Sinta mengawasi dari kejauhan, merasa lega tapi ada sesuatu yang mengganjal. Saat istirahat siang, sebuah amplop misterius datang melalui pos, ditujukan untuk Sinta. Ia membukanya diam-diam di ruang belakang, sebuah surat anonim dengan tulisan tangan. Hati-hati dengan Ardi. Ia pernah terlibat masalah di toko lama. Bunyinya, disertai potongan koran lama tentang pencurian kecil di minimarket lain. Sinta terkejut, tangannya gemetar. Apa ini benar? Gumamnya, memandang Ardi yang sedang tertawa dengan pelanggan di luar. Ia ingat jasa Ardi menangkap pencuri di Sukamart, tapi sekarang ragu. Siang itu, ia mulai mengamati Ardi lebih teliti. Setiap gerakannya terasa mencurigakan. Saat ia menyusun stok di gudang, atau saat ia berbicara pelan dengan Bima. Apa dia menyembunyikan sesuatu? Pikir Sinta, hati nuraninya bertarung antara kepercayaan dan keraguan. Sore hari, surat itu membuat Sinta gelisah. Ia memanggil Wulan. Kamu tahu masa lalu Ardi? Tanyanya pelan. Wulan menggeleng. Dia baik, Bu. Mungkin fitnah. Tapi Sinta tak bisa tenang. Malam menjelang, saat toko tutup, Ardi mendekati Sinta. Bu, ada yang salah? Tanyanya, merasakan ketegangan. Sinta ragu menjawab, tapi rahasia itu seperti bom waktu, siap meledak dan menghancurkan harmoni yang baru terbentuk. Pagi itu, Sukamart dibuka dengan suasana yang semakin tegang bagi Sinta. Surat anonim itu seperti duri di hati, membuatnya sulit berkonsentrasi. Ardi bekerja seperti biasa,